Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Para pendengar yang budiman dan utamanya hadirin di majelis Al-Hakim, masjid ini alhamdulillah subuhnya makmur sekali, penuh sampai keluar-luar. Alhamdulillah, semoga istiqomah dan semoga ketenangan kita berada di masjid terbawa pula dalam keseharian kita. Rasulullah SAW adalah seorang pribadi yang sangat tenang. Beliau menghadapi badai kehidupan yang lebih berat daripada kita semua. Menghadapi caci maki, sumpah serapah, kebencian, permusuhan, ancaman, boikot. Tapi beliau menghadapinya penuh dengan ketenangan. Ini penting sekali untuk kita tafakuri. Salah satu di antara yang membuat kita sering galau dan langsa adalah menyikapi perkataan orang lain. Kalau ada perkataan yang tidak cocok dengan kita, itu kita cenderung tersinggung, kemudian ada jengkel, lalu marah, dan tidak jarang kita menyerang balik orang-orang yang kita anggap perkataannya tidak layak. Dan ini mencuri banyak hal, mencuri waktu, mencuri perasaan, mencuri pikiran, mencuri ketenangan, dan bisa mencuri kemuliaan serta pahala kita. Benar kan? Ada di antara kita yang susah tidur memikirkan perkataan orang lain, padahal yang berkatanya selain sudah lupa juga sedang tidur. Hanya kita yang melek. Rasulullah dicaci tapi tenang saja, dihina juga tenang. Dan tenang ini bukan ditenang-tenangkan. Kan tenang tuh ada yang tenang karena tidak tahu, ya. Ada yang tenang karena punten, ya, bodoh gitu. Ada yang tenang karena ditenang-tenangkan, tenang. Itu tenang yang belum tenang, baru di lisan. Tapi ada tenang secara syariat karena mengerti, seperti mengerjakan soal ujian yang sulit, tapi tenang saja karena mengerti bagaimana menyikapi soal ini. Ada yang ujian belum juga sudah stres. Nah, Rasulullah SAW mengerti sekali penghinaan, caci maki, ghibah, fitnah, ya. Kalau kita telusuri, apa sih yang membuat kita berat dan tertekan dalam hidup ini? Sangat nyelekah itu. Dan apa yang menyebabkan orang bisa tenang dalam situasi dihina, dicaci, dimaki, atau beragam kepahitan hidup ini? Sebetulnya sederhana jawabannya, yang rada susah tuh prakteknya, ya. Jawabannya adalah orang yang tenang itu bergantung kepada tujuannya, cita-citanya. Orang kalau sudah cita-citanya tinggi, agung, mulia,
itu semua itu jadi ringan. Tapi kalau cita-citanya dangkal, kecil, remeh, udah pasti itu jadi masalah besar. Jadi berat ringannya hidup tergantung bagaimana cita-cita kehidupan kita. Contoh anak-anak kecil hanya karena legonya diambil kawannya satu, dipinjem kakaknya, itu bisa berantem tuh. Hanya karena kaki mainan yang kecil, dan dia juga sebetulnya punya, karena pengen 3 baru ada 2, itu berantem karena cita-citanya kecil, cuman kaki lego. Saya kira bapak-bapak gak akan berantem ya masalah kaki lego ini, karena sudah lebih besar cita-citanya, yaitu mobil ya. Hadirin, makin tinggi, makin agung, makin mulia cita-cita, maka hidup ini jadi beda menyikapinya. Tapi makin rendah, makin dangkal, makin remeh cita-cita, hidup ini rentan sekali dengan penderitaan. Halo? Nah sekarang tanya saja apa cita-citanya. Kalau yang cita-citanya hanya sekedar ingin disebut awet muda, ada yang nyeletuk, kok ibu asa keriput banget, jeletok tuh hati. Karena ingin disebut rengkeng kulitnya. Cita-citanya ingin disebut langsing. Ada yang nyebut itu berapa kintal pada jeletok ke hati tuh hadirin. Padahal gak ngepek sama sekali, nggak nambah kiloan dan nggak ngurangin. Cita-citanya ingin disebut mobilnya bagus. Ada yang nyebut, atau mobil ini emang mobil biasa pak, pasaran, jeletot, padahal kita nyicilnya sudah setengah mati. Begitulah, ada yang cita-citanya cuma penilaian orang, ada yang cita-citanya cuma kedudukan, ada yang cita-citanya ingin dihargai orang, ada yang cita-cita terbesarnya tuh ingin diakui dia sebagai orang berjasa, sudah merintis dan membangun masjid. Jadi tidak ada cita-cita kedudukan di sisi Allah. Cita-citanya adalah menjadi DKM. Itu tertinggi cita-cita. Dan nggak kepilih, waduh bisa pindah masjid. Iya dah. Cita-citanya hanya sampai sana. Bukan cita-cita ganjaran, kedudukan di sisi Allah, perjumpaan dengan Allah. Itu cita-cita tinggi itu pasti akhirat. Kalau cita-cita rendah, dunia ini pak, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghargaan, penilaian orang, itu duniawi semua. Cinta makhluk itu duniawi pak. Makanya ada orang yang, maaf kita dengar tuh, menyatakan cinta lalu ditolak, dia membunuh yang dicintainya. Dengarkan itu, yang mahasiswi kebidanan itu sampai disayat-sayat wajahnya sebelum dibunuh. Sesudah itu dibunuh baru dikecup keningnya katanya. Sesudah mati. Apa cita-cita dia? Mendapat cinta dari orang ini. Serendah itu kelakuannya. Nah, makanya kalau kita menderita, tanya di hati itu, apa cita-cita kita? Duniawi atau akhirat? Penilaian orang atau penilaian Allah? Kedudukan kita di hati orang atau kedudukan kita di sisi Allah? Sibuk dengan ingin dicintai orang atau ingin dicintai Allah? Ibu menderita, periksa di hati ibu, cinta siapa yang ibu cari? Cinta suami yang makin sepuh ini, atau cinta Allah yang maha baik? Cinta suami yang umurnya nggak jelas dan bakal meninggal, atau cinta Allah penguasa langit bumi yang maha kekal, maha baik? Siapa yang dicari? Kalau yang dicarinya cuma makhluk, cinta makhluk,
kedudukan di hati makhluk, itu mau udah dijamin sengsara itu. Karena yang kita harapkan itu sesuatu yang enggak punya apa-apa. Makhluk itu tidak punya apa-apa, Pak. Dia cuma nebeng di dunia sebentar, betul? Sekeren apapun yang namanya makhluk itu ciptaan Allah, tidak punya apa-apa kecuali yang dititipi oleh Allah sebentar. Itu juga nggak bisa nahan kalau mau diambil. Bodoh kecuali seperti ilmu, itu juga kalau nggak dibikin pikun, kalau dibikin pikun males aja itu ilmu. Atau dibuat hilang ingatan. Ini sekarang Bapak keren begini, tapi kalau Allah mau ngambil ingatan Bapak gampang, Pak. Pas naik tangga sana mau ngambil makanan kepleset, kebentut nih, beleduk. Pas bangun lagi, loh saudara siapa? Lah saya kan istrimu, Pak. Jangan ngaku-ngaku bisa begitu. Apa susahnya Allah ngambil ingatan? Jangankan ngambil kecerdasan, ingatan aja bisa diambil, betul? Kita ini nggak punya kecuali titipan. Bayangkan kita bersandar kepada yang nggak punya apa-apa, kan serem banget, Pak. Kita berharap dari yang bodoh. Kita berlindung kepada yang lemah. Kita ini lemah, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Kita ini nggak ada daya. Ini kita kumpul di masjid ini cuma satu sebabnya. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Islam sudah sampai, diberi taufik mau ke masjid. Nggak ditolong Allah, Pak. Lagi narik selimut kita jam segini, ya. Seperti malam kemarin kan gitu, ya. Sekarang ditarik oleh istrinya, tobat, Pak, udah sepuh. Allah yang narik syariatnya lewat tangan istri. Kita kalau nggak dikuatin Allah nggak kesini, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Kita bisa menghindar dari maksiat kan dengan pertolongan Allah. Kalau enggak memaksiat terus. Kita bodoh, kita lemah, kita miskin. Selama ini itu yang kita sandari. Sengsara. Coba kalau bersandar kepada Allah yang maha kaya, pemilik langit bumi, yang tidak akan pernah berkurang kekayaannya, bersandar kepada penguasa jagat semesta yang segala sesuatu digenggam olehnya, dibulak-balik olehnya. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi, apa yang dia tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Coba kita minta tolong ke orang, orangnya mau nolong ke kita, Allah nggak mau, jadi tidak. Tidak, kalau bergabung semuanya mau nolong nggak akan kejadian, nggak akan kejadian. Tapi kalau Allah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, kejadian, Pak. Kita bersandar kepada yang baiknya relatif. Capek karena sekarang baik, besok belum tentu, Pak. Sekarang senyum, siang manyun, ya. Kan begitu, Bu. Suami ibu kadang nggak jelas hari ini mau manyun mau senyum. Allah Maha Baik. Kita diciptakan dengan sebaik-baik bentuk setiap saat, detik per detik atau lebih kurang dari itu. Allah memberi kebaikan kepada kita. Baik kita ingat, kita tidak ingat, kita minta, kita tidak minta, melimpah kebaikan yang tiada terhenti. Kenapa kita agak bergantung kepada pemilik segala-galanya? Benar? Ayo, satu aja nih, sekarang lagi musim ini pil Pampers, Pilpres. Ini biasanya kalau beda pilihan pada amuk-amukan ini. Yang milih nomor 1, kalau ada temannya nomor 2 jengkel. Yang milih nomor 2, kalau ada yang ke nomor 1 jengkel. Sehingga, ini yang ikut Twitter saya juga ternyata follower macam-macam. Ada yang milih nomor 1, ada yang milih nomor 2. Giliran saya nyeletuk sesuatu, yang ini heboh ngomong,
Giliran saya salah nulis, wah yang ini hebat lah. Saya pikir kita meniru begini hidupnya. Pak Bu, bagi yang tujuannya pilpres saja, ini sekarang jadi lagi tegang. Apalagi polling naik turun. Begitulah. Takut jagonya nggak dapat, ya kan? Ada yang nyerang dikit langsung meriang-riang, balas lagi menyerang, apalagi si itu. Kata yang ini begini, pokoknya saya nggak akan ikut ngomong. Nah, jadi itu bagian tujuan utamanya pilpres. So, sekarang kita lihat, Allah sudah tahu belum presiden yang bakal kepilih? Jawab. Halo? Perlukah kita pelotot gitu kan? Dalam pilpres ini perlukah kita sumpah serapah kutub mengutuk? Perlukah? Jawab dirinya, cuma diam aja nih. Pertanyaan ngomong sedikit. Pertanyaan yang berat tuh Pak, tolong jelaskan. Nah itu rumit. Ini kan cuma perlu tidak. Perlukah kalau ada yang ngomong jelek kita balas dengan ngomong jelek lagi? Berefek tidak kepada takdir yang nanti bakal ditetapkan Allah? Tidak berefek buat ketentuan Allah, tapi berefek kepada dasar kita. Nah begitulah hadirin, kita harus jauh lebih rileks, ya, tenang Jadi kita ngapain lah? Ya kita sempurnakan aja yang menjadi tugas kita. Kalau saudara mau milih, pilihlah yang dengan niat yang baik, pilihlah dengan cara yang benar. Pelajari, jangan hanya dengar berita, ya. Dan berita mah banyak yang merekayasa. Perhatikan betul, cing jernih. Ini teh bangsa besar, umat Islam terbesar di dunia di sini Allah takdirkan. Kita memerlukan pasangan pemimpin yang bagaimana? Yang paham, yang teman-temannya juga bisa paham. Baca track record ini, ya hanya itu yang bisa kita lakukan. Udah gitu istiqoroh, yang mana tuh ya Allah yang bisa jadi amal kalau saya milih, gitu kan? Udah gitu tawakalkan ke Allah, lalu cawas aja nanti, ya. Itu juga semacam-macam dasar kampanye, ya. Kata yang satu pihak, ingat ya, nyoblosnya 1, jangan 2, kalau 2 tidak sah. Itu teh kampanye. Ada lagi yang satu lagi, tangan kiri nusuk nomor 1, katanya tangannya nusuk nomor 2, gitu. Itu juga kayak akal-akalan. Ya biarin lah, jangan jengkel dan ngepek gitu. Halo. Segala macam itu saya baca poster tuh ya, ada yang menjelekkan, mencerca, mencaci. Terus apa sih hasilnya gini kan? Selain motorin hati kita, benar kan? Jadi gimana sekarang? Ya sudah, kita harus selain mikir juga zikir, selain zikir juga pikir. Jadi mikir dan zikirnya nggak boleh lepas, harus sepasang. Mikir, ingat Allah. Oh iya, ini negara milik Allah. Jadi saya kira-kira harus milih yang paling mendekati contoh Rasulullah. Itulah perkara nanti yang dipilih nggak menang, ya udah nggak apa-apa. Dan gimana yang punya langit bumi itu? Dan kewajiban kita mah bukan ngatur Allah, ngatur diri supaya niatnya lurus, supaya caranya benar, dan supaya selalu tawakal. Ya udah selesai. Ya dari dulu juga ganti-ganti presiden kita mah gini-gini aja ya. Benar. Seperti mau BBM naik, ada yang ngosok aja kalau merasa itu jadi amal. Yang kasihan mah yang ngejahit mulut dulu Pak. Demo BBM tetap naik, dia dibuka aja sendiri jahitannya, ada lapar Pak. Hadirin, nah bagaimana menyikapi orang yang sebel ke kita, yang ngomong jelek? Ya udah. Kalau dia ngomong jelek kan itu pilihan dia.
Pilihan kita yang ngomong baik aja. Apa sih ruginya diomongin jelek oleh orang lain? Anjing menggonggong, kafilah berlalu, itu kata pepatah. Beda lagi dengan anjing menggigit, kafilah sakit, kan begitu. Ini cuma anjing menggonggong, kafilah berlalu. Gonggong tuh, gonggong, cuman suara. Masa anjing menggonggong kita menggonggong? Kan anjing stres. Kata anjing tadi bagian saya. Itu kalau dengan gogok ya. Kalau dengan orang ya, orang mau ngomong apa aja itu kan cuma getaran udara. Dari segi fisika ya, wow si bapak ini orangnya jelek banget. Coba berefek nggak kepada fisik kita? Kemudian kita jadi jelek misalkan. Hah? Jawab. Si bapak cepet tua, keriput, langsung keriput nggak? Nggak ngefek. Nggak ada efek, karena itu cuma getaran udara merambat ke telinga. Sebetulnya sama aja Pak. Awet muda, cepet tua, breng-breng ember jatuh, persis sama tuh. Kita sakit hati, kita gembira karena ya itu cita-cita kita duniawi, pengen dipuji. Halo? Ayo periksa aja lah. Saya emang nggak mau meriksa hati saudara, lagi meriksa hati sendiri. Pasti duniawi itu yang bikin kita jeletot, sok mulia, sok hebat, nggak jujur melihat diri sendiri. Dua, itu secara pilihan, dia pilih ngomong jelek. Kita juga punya pilihan, mau ikut ngegonggong atau tersenyum. Pilih amalan yang disukai Allah, jadi pahala, betul? Sekarang secara pahala, kalau kita dihina orang, kita nggak ada salah, pahala dia dikasihin ke kita. Nanti di akhirat kita bakal tahu. Makanya orang-orang yang kuat itu hanya orang yang ingat akhirat. Setiap kita digibahi, setiap kita difitnah, setiap kita diomongin jelek dan kita tidak melakukan kesalahan ke dia, itu pahalanya Pak. Nanti kaget-kaget di akhirat. Benar-benar melimpah. Wih, makanya para pembantu yang dimarahin majikannya, nggak lama lah majikan ngambek di dunia dia, paling berapa tahun. Tapi majikan pulang umroh, ngambek bibi, ruas-ruas itu pahala atau waktu Pak. Iya, memang begitu. Memang begitu hadirin. Kalau habis tuh yang menghina saya menjalan sholat kayaknya nggak ada pahalanya tuh. Kalau gitu dosa kita diamput dia. Aduh, itu manis setia nih Pak. Makanya model-model kita butuh dihina Pak, supaya ada yang bantuin. Loh ini transfer ini adalah keadilan Allah Pak. Jadi bukan masalah seenaknya transfer. Ada yang berbuat, ada konsekuensinya. Kita menghina orang, ya konsekuensinya kita bayar pakai pahala kita. Kita nggak punya pahala, ya konsekuensinya ngangkut dosa. Itu mah udah keadilan, benar? Tapi tidak semua beres di dunia. Ada yang harus diselesaikan di akhirat. Di dunia mah nggak akan selesai semuanya. Banyak koruptor yang nggak ketangkap di dunia. Nanti akhirat ya nggak bisa lari. Halo? Tiga, tahu kan selama kita disakiti apa yang terjadi? Gugur dosa-dosa kita. Makanya bagi orang yang bercita-cita hidup bersih, hidup dekat dengan Allah, kita bisa memaknai kepahitan, kesulitan, dihina, difitnah, sakit. Itu adalah proses kafarah. Nah, jadi kita menikmati ini lagi digugurkan, banyak istighfar, banyak tobat, banyak minta ampun ke Allah ketika kita sedang episode pahit. Beda dengan episode orang yang cita-citanya dengerin orang muji, dengerin orang menghargai. Wow, dia kurang ajar, tidak tahu sopan santun, kurang didik, itu apa? Gitu aja terus. Dan gak ngerubah apa-apa selain wajah dia jadi cocok, ya ikut jelek, kata-kata jelek, pikiran jelek, kelakuan jelek. Itu kan gini, hei kamu ini orang jelek, dan dia dijiwai. Itu biasanya kan yang tersinggung tuh yang mirip, ya
Iya hadirin. Kalau yang kurus disebut hei pincil, jangan sembarang ngomong. Nah dia malah kurus. Coba yang gemuk disebut pincil, hei pincil, berabun, kan begitu. Makanya kalau ada yang nyebut, hei monyet lu, yang marah tuh yang menjiwai sekali kemonyetan pada dirinya. Jadi dihina tuh menggugurkan dosa. Nggak ada efek selain efek positif kalau kita benar menyikapinya ya. Dengan istighfar, evaluasi diri, itu gugur tuh dosa-dosa kita, plus kita menjadi semakin baik. Apalagi coba kalau kita digibahin orang, difitnah orang, satu pahala, tadi satu apa? Nggak ada efek ya kepada fisik kita, mana enggak. Yang kedua, kita menambah pahala transferan atau dosa kita dihapus dia. Yang ketiga, ada efektivitas menggugurkan dosa, kan tertusuk duri sekalipun gugur dosa. Lalu orang yang ngomong jelek ke kita itu kan sebetulnya lagi pamer kejelekan dirinya. Teko hanya ngeluarin isi teko. Karena kalau orang itu mulia, dia nggak bisa mengeluarkan kata-kata jelek itu. Rasulullah pernah terdengar riwayat mengeluh, aduh siapa jahil pisan tuh orang tua itu. Wah ada, enggak ada kata-kata itu, dan enggak ada perlunya. Rasulullah yang mulia, hatinya baik, kata-katanya baik aja terus. Teko mengeluarkan isi teko di dalam kopi, keluar kopi, di dalam comberan, keluar comberan. Jadi orang yang menghina, bergibah itu sebetulnya lagi pamer kehinaan dirinya. Kenapa kita jadi ikut pamer juga? Kalau dia pamer misalkan kata-kata jelek, saya juga punya kejelekan, monyet. Aduh gitu mah nggak usah sekolah ya. Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang? Punten ya. Ini hanya bahasa anak-anak muda, enggak level atuh. Enggak boleh kita nurunin level yang udah ditinggikan Allah, benar? Kalau ada yang menghina kata-kata kasar, itu kan sebetulnya dia lagi pamer kehinaan dirinya sendiri. Terus masa kita jadi maksa-maksain diri memamerkan kejelekan kita? Ya udah, tenang aja, jangan menurunkan level. Ini bukan masalah sombong, bukan masalah level duniawi ya, tapi level inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita benar-benar nggak usah kepancing, adem wae, nggak ada efek apa-apa. Yang terakhir ya cepet nih, semua takdir itu Allah yang menguasai. Sampai jeding, dower, sampai ngaplek orang full, misalkan semua menghina monyet, jelek, itu orang menghina semuanya pun ngefek tidak bagi Allah untuk menentukan takdir kepada kita? Enggak. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalau Allah mengangkat derajat kita, mengangkat aja. Walaupun sedunia menghina, melotot, kejam-kejam, enggak ngefek bagi Allah. Wa yuridka bil khair fala wala li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kebaikan kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi nggak bisa ngalangin takdir buat kita. Orang mau kasak kusuk sampai dikusruk betulan, kita melancar sesuai dengan rencana Allah. Waktunya kita dapat rezeki, dapat. Waktunya kita naik pangkat, naik. Waktunya kita, ya, kalau Allah mau ngasih bahagia, bahagia. Orang menghina, anak disolehkan, soleh. Nggak ngepek. Mulut orang tuh nggak ngepek bagi Allah yang menguasai semua takdir. Makanya nggak ada urusan kita dengan omongan jelek orang lain, betul? Rasulullah mah nggak terganggu. Yang terganggu itu para pecinta dunia, pecinta pujian, pecinta penghargaan, pecinta pengakuan orang, pecinta
pecinta kedudukan di hati orang, ya. Oh itulah dia hidupnya full galau. Tapi para pecinta ampunan Allah, para pecinta rahmat Allah, para pecinta kedudukan di sisi Allah, nggak ngepek lah omongan makhluk yang cuma kayak gitu-gitu. Halo, kenapa jadi pada mikir? Coba Bu, Pak, amalkan di rumah adem. Bapak tuh jangan suka ribet ya. Kalau istri lagi misalkan tersengat, lagi kalem ya. Atau sebaliknya kalem. Gimana Pak? Cantik mana saya atau dia? Kalau Bapak cantik ibu dong. Oh, kalem Jadi yang mana tuh Pak? Ya tuh cantik itu. Dasar suami nggak punya perasaan. Kalah lagi. Kalem Cuma segitu-gitunya yang kalau gigit ya. Senyum aja. Pak, pakai baju yang mana nih? Hijau atau biru? Yang hijau bagus, Bu. Tapi yang biru juga bagus kan? Ya, bagus. Pakai aja yang kuning. Dan di hari lagi. Dan nggak ngepek ya. Si putih gimana? Oh, hijau salah ini, salah sekarang yang kuning. Pusing apa? Ya, nggak usah. Dan bajunya juga baju dia ya. Halo? Coba dibuat lebih simpel hidup ini ya. Cari kedudukan di sisi Allah. Cari apa yang bisa membuat kita bersih. Cari yang membuat kita disayang Allah. Cari yang bisa bikin bekal kurang kita ke akhirat nanti, tempat yang kekal. Itu yang membuat hidup ini jauh lebih ringan, jauh lebih enteng dibanding dengan para pecinta duniawi. Uang, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, tetek bengek. Wa ma hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Para pendengar yang budiman, terima kasih. Insya Allah hari ini di Istiqlal ya, jam 9 ada 3 ulama yang akan hadir. Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustaz Fadlan Karamatan, dan AA yang ujungnya. Insya Allah mudah-mudahan jadi jalan ilmu, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dilanjutkan di pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kan? Ya. Mantap, tadi kalau nggak salah ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau nggak salah ada dengar di awal-awal Ustaz mengatakan sabar yang dipaksakan. Kalau saya salah interpretasi, ada hadis yang berbunyi janganlah marah, janganlah marah, janganlah marah. Datang lob. Apabila kamu marah, maka diamlah. Apabila kamu masih marah, maka duduklah. Apabila kamu masih marah, maka berbaringlah. Apabila kamu masih marah, maka ambillah wudu dan sholatlah 2 rakaat. Hadis sahih. Saya menginterpretasikan dari hadis ini bahwa sabar itu juga bisa dipaksakan. Artinya kalau kita masih marah, lanjutkan lagi untuk menahan sabar sampai titik terakhir bersujud kepada Allah. Mungkin di sujud yang terakhir itu berdoa minta disampaikan. Demikian tak pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sepakat itu adalah kitab Pak. Yang tadi saya ceritakan adalah Rasulullah. Ketenangan Rasulullah itu sudah jadi ketenangannya. Kalau kita pakai perjuangan, gitu. Jadi kalau Rasulullah tenang itu udah built-in di sininya, sudah begitu yakin ke Allah. Nah kalau kita ya seperti itulah, harus mujahadah mendapatkan ketenangan. Ya, halo, kan begitu ya. Kalau tidak salah tadi saya berceritakan tentang ketenangan Rasulullah. Ya, Rasul itu udah benar-benar mantap. Dan nanti kita pun kalau mujahadahnya baik bisa mendekati seperti itu. Karena udah semakin ngerti. Allahumma fa'lana hikmah wansur alaina rahmatan ya jalali wa ikram. Nah kita ini proses tadi yang disebutkan adalah namanya proses mujahadah. Sebetulnya ada awalnya. Kalau ada orang yang menghina kita, yang pertama dilakukan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika mulai tersengat hati kita,
Yang pertama dilakukan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnah Rasulullah itu adalah zikirnya a'udzubillah. Kemudian sunnah yang kedua, kalau kita tersinggung adalah diam, mulutnya nggak usah ngomong. Kalau SMS nggak usah nulis, BBM, WhatsApp, jadi nggak usah disentuh ini, jadi di sini aja nanti. Itu sama dengan diam. Nah, yang ketiga, kalau masih nyengat, ganti posisi. Dari berdiri jadi duduk, duduk berbalik. Ini pernah dibahas di sini ya? Pernah. Ya. Nah begitu. Ya, gitu kan. Ya, makasih. Ada lagi yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seandainya Pak Gubernur ini belum sempat tertangkap di bidang Pak, Ya. kira-kira transfer pahalanya tuh karena uang negara, apakah saya kebagian juga lagi? Tunggu dulu. Ini ada apa? Jadi koruptor nggak ketangkep. Bapak pengen apanya? Pahalanya? Kan uang negara. Kan uang negara. Ya coba Bapak atur aja. Misalnya pertanyaannya. Jadi karena itu duit, sebagian duit kita gitu. Jangan-jangan kita nggak bayar pajak juga Pak. Udah mending mikir yang lain aja lah saya. Mending dipikir bagaimana supaya pahala kita yang sedikit ini tidak bocor. Betul? Dan bagaimana supaya kita nggak nanggung dosa orang akibat kejelekan kita. Itu namanya muflis, bukan mukhlis. Pak, muflis, bangkrut. Yang di dunia ini banyak amalnya, tapi dia aktif sekali nyakitin orang. Dan hasilnya, ya itulah yang kita sakiti dan belum diselesaikan di dunia ini, kita akan harus bayar. Ini ada yang menarik ini ya. Ada, ini mungkin ya. Apa salahnya gitu saya nulis di Twitter, tapi wah heboh sekali. Saya itu cuma nulis begini, rasa-rasanya sih ini mah enggak salah, enggak apa, cuma fakta. Ini fakta bukannya coba saya minta pendapat. Saya nulis begini, barang siapa yang memilih Jokowi, yang memilih Prabowo, ulangi, aku dulu. Yang milih dulu kan belum pakai nomor ya, yang milih Jokowi jadi presiden, artinya milih Ahok jadi gubernur. Yang milih Prabowo jadi presiden, artinya milih Jokowi nerusin jadi gubernur. Ini kan benar atau enggak sih? Benar ya? Itu kan bukan salah, bukan apa, hanya fakta kan gitu. Atau lebih jelasnya gini, yang milih nomor 1 artinya milih Prabowo jadi presiden, kan gitu ya? Dan milih Pak Hatta jadi wakil presiden, betul? Dan milih Pak Jokowi nerusin amanahnya jadi gubernur, benar kan? Kan bakal sepaket itu ya. Tapi yang milih Pak Jokowi, yang milih nomor 2 berarti milih Pak Jokowi jadi presiden dan milih Pak JK jadi wakil presiden serta milih Pak Ahok jadi gubernur ibu kota Indonesia. Ya, benar kan? Ada yang salah nggak? Enggak. Itu fakta kan? Tinggal mikir aja saudara ya. Karena setiap pilihan kan yang itu masing-masing. Nah, saya mengatakan kampanye ya bukan capres ya. Jadi pada malah mikir begini, pada gubernurnya. Tapi udah paket ini apa? Emang udah itu. Jadi ada yang milih itu karena gubernur, ada yang mungkin terserah. Yang penting saudara di akhirat nanti pikir masing-masing. Ya. Indonesia adalah negara yang umat Islamnya terbesar di dunia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Saya sih sebagai umat Islam harap-harap dipimpin oleh yang seakidah dan mengerti Islam. Karena kalau nggak seakidah nggak mungkin membela, betul? Nggak mungkin saya ke kita dan beda-beda
itunya, tapi terserah saudara masing-masing. Nanti ada hubungannya dengan Allah kok, ya, bukan dengan saya. Ma, ada pertanyaan, Ma yang baik? Ya. Kalau saya nganjurin ya, kalau milihnya nggak boleh emosional. Betul? Sindir nih. Ya Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz mengenai persatuan umat Islam. Mungkin Pak Adi pernah dengar di Jordania beberapa saat yang lalu ada penandatanganan deklarasi untuk persatuan umat Islam dunia. Jadi itu wakil-wakil dari berbagai golongan menandatangani hal itu untuk supaya Islam ini dipecah belah oleh tentunya beberapa pihak yang berkepentingan tentang itu. Bulan Mei yang lalu juga kalau tidak salah kami mengadakan hal seperti itu di Indonesia dan juga dilakukan hal yang sama, penandatanganan dari berbagai golongan untuk tidak saling mewakilkan apa segala macam. Kira-kira Pak Ustaz bisa mengkomentari? Ya, saya bersyukur Pak bahwa ada deklarasi itu walaupun saya tidak tahu banyak. Faktanya ya Pak ya, rada susah umat Islam bersatu. Jangankan sedunia Pak, semasjid aja susah. Nah, saya dakwah sudah 20 sekian tahun Pak. Saya bisa asal teori maka innamal mu'minuna ikhwah. Sama itu yang berantem dan dua-duanya dalilnya Pak. Kita ini bersaudara, tapi tetap berantem ya. Sholatnya sama, betul tidak? Qurannya sama, hadisnya sama. Jadi di mana nih? Saya juga ngerasa-rasain ke diri saya sendiri gitu ya. Kalau ada penceramah ini, apa yang saya rasakan di hati saya? Ini misalkan beda ya dengan yang saya pahami. Dan belum apa-apa deh jengkel Pak. Saya paksakan dengar gitu di radio tuh ya. Padahal dalilnya benar, ilmunya benar, tapi ada di sini yang cari-cari kesalahan gitu. Oh, saya pikir masalah terbesar ukhuwah ini bukan masalah teori, bukan masalah keinginan, masalah hati. Walaupun dalil sama Pak, kalau hatinya sudah pakai nafsu ya, udah. Dalilnya bisa sahih, tapi caranya belum tentu sahih ya. Nah ini. Kadang-kadang debat tuh dua-duanya benar, tapi ujungnya jengkel dua-duanya. Karena mungkin nafsunya yang lebih mendominasi. Itulah Pak. Jadi saya setuju dengan itu, saya juga ingin begitu. Tapi ujungnya mah 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini itu Pak kesimpulan. Jadi saya rada jarang sekarang ngomong teori yang rada-rada menggampangin dia, walaupun harus kita sampaikan. Tapi tanya aja ke diri, saya bagian dari merajut ukhuwah atau saya bagian dari perpecahan hidup? Halo? Setuju Pak? Setuju. Ya. Apalagi saya kan ada 2 grup tuh. Ya, nah ini akhirnya 2 keluarga gitu. Bagaimana ini 2 ini menjadi sebuah tim terpadu ya, yang bersinergi. Jadi sesudah berpoligami mah ada sedikit masalah ukhuwah dunia tuh Pak. Ukhuwah ini aja. Ada apa Pak? Ketawanya begitu. Apa-apa satu aja nggak beres. Ayo. Jadi ada tahu diri sekarang banyak pelor gitu begini. Ya, telepon terakhir. Ma, Ibu, ada yang nanya Bu? Saya ini rasanya makin banyak ya yang hadir. Hanya penglihatan saya dulu kan cuma sama masjid, terus pinggir sini, sekarang belakang, alhamdulillah barokah ya. Cuma satu yang menakdirkan ini, siapa? Allah. Tidak boleh kita menjadi ujung.
karena yang menilai Allah. Bagi mubalik sedikit banyak sama saja, karena sedikit Allah yang menilai, banyak juga Allah yang menilai. Tapi bagi panitia tanggung jawab ya untuk menginformasikan, bagi kapling ya ada tugasnya masing-masing. Menyebarkan informasi seluas mungkin gitu. Udah, jangan berantem pilpres ini ya. Saya biasanya netral, tapi kali ini saya rada nggak netral ya. Saudara nggak harus sama dengan saya ya. Saya dari dua capres ini yang lebih saya kenal adalah capres nomor 1. Karena udah kenal lama Pak, dari zaman beliau Letnan Kolonel dulu, waktu jadi Komandan Puskipassus Grup 3 dulu. Saya diundang sama Tablik Akbar, kenal dari sana. Santri banyak diajak latihan di sana. Lebih dekat lagi, kalau mau ngirim pasukan kemana-mana, saya suka diminta bagian memberikan doa dan masukan. Dulu setiap kali mau berangkat kemana gitu ya, lalu seringnya begitu. Waktu jadi Danjen Kopassus kita juga sering ya, ada beberapa pertemuan. Terus memang sering sekali beliau itu mengundang ulama Pak. Kalau ada apa-apa ulama. Dan waktu di Jordan juga ya kumpulnya dengan ulama lagi. Dan yang saya tahu dulu waktu zaman era Islam sangat dipojokkan ya oleh salah satu pimpinan tentara yang tidak suka ke Islam, yang lantang membela itu yang ini, sehingga dia dibenci ya, tidak disukai karena dianggap kedekatannya dengan dulu ada TNI hijau. Nah ini cikal bakalnya TNI hijau. Jadi saya tahu bagaimana membelanya dulu, padahal beliau sendiri dia masih awam lah ya, agamanya tidak sampai dalam, tapi komitmen untuk membelanya dari awal tuh kerasa gitu Pak. Takmirnya tuh bukan sekarang aja, dari dulu. Saya dulu kan diundang di markas Kopassus tuh ya, memikirkan bagaimana umat supaya tidak disisihkan. Ini yang saya tahu Pak, ini nggak ditambah-tambah, nggak dikurangi ya. Jadi pada waktu 98 begitu juga saya memang nggak yakin gitu dengan berita-berita. Dan kalau memang ngaco mungkin Megawati juga nggak mau ngangkat jadi cawapresnya dulu kan? Atau KPU juga nggak akan lolos Pak. Tapi kan yang dibuat tuh nggak suka sama ini, karena waktu di Jordan juga sibuk melatih buat melawan Israel. Jadi begitulah beberapa informasi yang saya dengar. Jadi saya nggak ngejelek-jelekin yang lain ya, tapi ya nggak nafsu ngejelek-jelekin. Kalau ke Pak Jokowi, saya mau tidak mau harus kita akui bahwa pasangan ini mendapat simpati di Indonesia itu lebih besar daripada simpati ke kita ya kan. Kalau kita sama istri juga nggak mau milih, kita jadi capres, amin, yang pertama nggak milih itu istri sendiri Pak. Nah, sebetulnya saya berharap beliau bisa menuntaskan aja dulu ya, supaya nggak dikejar-kejar oleh hutang, betul? Karena Solo belum tuntas, kemudian pindah ke Jakarta. Saya buat lihat di YouTube bagaimana janji beliau, bagaimana. Jadi menurut saya sih kalau Pak Jokowi bisa sempurnakan Jakarta, usianya kan masih muda. Jadi nggak yang ngejar-ngejar dari sisi ini, betul? Jadi buat saya ya, so bereskan Jakarta sehingga bagus, rapi, sehingga nanti kalau nanti mau pilpres 2000 sekian lah ya, orang udah senang, udah lihat bagaimana. Ini buat saya pribadi ya, saya mikir nggak pakai ngejelekin, tapi senang lah kalau ini menyempurnakan amanah dan janji, kan itu sunnah Rasul. Baiklah, kalau terpaksa, baiklah kita pantau sempurnakan satu bagian lain. Gitu. Tapi kalau bapak soal terserah, ya yang jelas pasti dihitung nanti di sisi Allah ya kan. Demikian hadirin sekalian. Kita ujungnya sama begitu. Saya mana tak punya apa-apa, benar? Saya harus mikul nih. Ngomong ini aja saya akan dipikul nih, betul tidak? Makanya ingat akhirnya nanti di sisi Allah ya. Nah itulah hadirin sekalian.
jangan emosional ya. Masih banyak yang harus kita lakukan selain pilpres. Tidak bisa segalanya dihubungkan dengan pilpres. Seperti apa tuh yang ingin kalian masjid itu kan terjadi. Wah, lapor Pak, masjid itu kampanye baik ustadznya dan jamaahnya. Emang kamu lihat apa? Ya Pak, pada waktu mereka duduk tuh sholat mereka kompak. Nomor 1 Pak. Itu mata lihat air mata. Kita dalam sholat Nah, masih semuanya jadi kampanye. Gak tahu gini juga menunjukkan berpihak kamu jadi gini. Sudah episode tadi ya. Ingat satu hal, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan dia adalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu biasa-biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Masukkan, hujamkan di hati kami hanya yang Engkau ridhoi ya Allah. Bersihkan kami dari ilmu amal yang tiada Engkau sukai. Ya Allah, bukakan hati kami agar bisa jujur mengenal diri kami sendiri. Jangan biarkan kami tertipu oleh topeng dunia yang Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat mengenal-Mu ya Allah, sehingga hakul yakin Engkaulah Tuhan kami. Jangan biarkan ada ilah yang lain yang ada di hati kami. Ya Allah, bersihkan kami dari kemusyrikan sehalus apapun. Bersihkan diri kami dari kemunafikan ya Allah. Bersihkan diri kami dari kefasikan. Lindungi kami dari duniawi yang memperbudak diri kami ya Allah. Jangan biarkan nafsu menggelincirkan kami. Jangan biarkan syahwat membuat kami berkubah maksiat. Jangan biarkan amarah menjadikan kami makhluk yang zalim. Ya Allah, indahkan diri kami dengan hati yang bening, dengan akhlakul karimah, dengan nikmatnya ibadah, dengan istiqomah ya Allah. Karuniakan kepada kami husnul khotimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Terima kasih hadirin. Bagi yang masih minum air manfaat, silakan disiapkan air Zam-Zam made in Indonesia ya. pH 90 menolong syariatnya. Terima kasih Ibu Bapak yang baik. Sampai jumpa kalau ada umur depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.